Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Kristiana dengan NPM 21130240054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Apa sih pelajar Pancasila itu? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Lalu, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Dalam hal ini, Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pemikiran Bapak Pendidikan dan rujukan kontemporer untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Pengaruh pengajaran umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya sejak lahir. Sedang memerdekakan hidup batin itu terdapat dari pendidikan manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi berdasarkan akan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai kebudayaan, kemampuan berkomunikasi interkultural, dan dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu bergotong royong, seperti berkolaborasi, berkepedulian tinggi, dan berbagi. Dimensi yang keempat yaitu mandiri, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Lalu, dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Harus bisa menghasilkan gagasan orisinil, bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu, mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek penguatan pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kunci proyek Selanjutnya ada prinsip-prinsip penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada holistik atau memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua ada kontekstual. Kontekstual itu adalah pembelajaran pada pengalaman nyata dihadapi dalam keseharian. Lalu yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Nah, ini mendorong peserta didik untuk menjadi
subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Yang keempat, eksploratif. Nah, ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar dan pengembangan diri. Nah, adapun tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa raganya, yang kelima ada suara demokrasi, yang keenam bereka, yang keenam ada berekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh kewirausahaan, yang kedelapan kebekerjaan, yang kesembilan budaya kerja. Lalu tema 1 sampai dengan 7 itu merupakan oh, adapun tema selanjutnya tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh kewirausahaan, yang kedelapan kebekerjaan, yang kedelapan kebekerjaan, yang kesembilan budaya kerja. Nah, dari tema 1 sampai 7 itu merupakan tema pilihan dan minimal melaksanakan satu tema pada setiap tahun ajaran. Nah, selanjutnya tema yang ke-8 dan ke-9 yaitu tema kebekerjaan dan tema budaya kerja merupakan tema wajib yang harus dilaksanakan pada setiap tahun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.